Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum itu ibu absen terlebih dahulu ya. Fatimatus Zahra, ini Cynthia, Abu Zar, Nasihin belum datang ya. Muhammad Ramadhani Akbar, Fani, Ainul Yakin, Lili Sobirin, Muhammad Maki, Ahmad Fikri. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketuanya bisa dipimpin doa. Untuk materi hari ini tentang peranan pasar dalam perekonomian. Nah, ini ada 3 tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi pasar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran pasar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan berbagai macam pasar. Mungkin sebelumnya ada yang tahu apa itu pasar? Kan sering dijumpai ya dikunjungi setiap hari. Iya Pak Fikri? Ya. Mungkin ada yang mau nambahkan? Ya. Pasar adalah tempat bertemunya dua bentuk terjadi interaksi pasar sehingga terjadinya kesepakatan harga. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Mas Yakin. Jawabannya sangat lengkap. Jadi, pasar adalah bertemunya permintaan dan penawaran untuk suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, peran pasar dalam perekonomian. Yang pertama, tempat informasi harga. Nilai atau harga merupakan suatu proses jual beli yang dilakukan di pasar. Nah, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan tawar-menawar sehingga terbentuknya kesepakatan suatu harga. Yang kedua, tempat untuk promosi. Produsen perlu melakukan promosi atau memperkenalkan barang hasil produksinya kepada konsumen. Misalnya ya, Mbak Ina memproduksi beras. Nah, setelah itu Mbak Ina mempromosikan ke pasar untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, tempat pendistribusian barang hasil produksi. Pasar merupakan tempat yang mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang hasil produksinya secara langsung kepada konsumen. Tentunya kayak tadi, Mbak Ina misal ya memproduksi beras. Setelah itu didistribusikan langsung kepada konsumen agar mencari minat konsumen untuk membeli beras yang diproduksikan oleh Mbak Ina Cynthia. Nah, ini ada macam-macam pasar menurut waktu. Pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang antara penjual dan pembelinya dapat dilakukan setiap hari. Contohnya seperti pasar tradisional. Yang kedua, pasar mingguan. Pasar yang proses jual belinya dilakukan setiap 1 minggu sekali. Contohnya itu seperti pasar sapi itu bulanan. Pasar malam termasuk pasar tahunan. Ya, biasanya pasar mingguan ini terdapat di perdesaan. Nah, untuk yang ketiga ada pasar bulanan. Pasar bulanan itu pasar yang diselenggarakan setiap 1 bulan sekali. Contohnya ini pasar hewan. Di Pasirian ada di Patok. Pasar tahunan ini contohnya tadi pasar malam. Ya, pasar malam. Atau fair itu ya. Nah, ini sedangkan menurut wujud ada 2. Yang pertama pasar konkret. Pasar konkret ini penjual dan pembelinya bertemu secara langsung. Tentunya itu seperti pasar tradisional dan toko swalayan. Yang kedua ada pasar abstrak yang pengertiannya
penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Contohnya itu toko online seperti di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Ya, nah ini macam pasar menurut luas jangkauan distribusinya. Pasar setempat itu pasar yang meliputi tempat tertentu. Biasanya itu ada di desa, di kecamatan. Nah, untuk barang yang diperdagangkan ini seperti beras, ikan, sayur-sayuran, dan makanan kecil. Untuk pasar daerah ini, pasar yang meliputi suatu wilayah tertentu. Barang yang diperdagangkan itu biasanya seperti teh, gula, kopi, dan lain sebagainya. Untuk pasar nasional ini, pasar yang memperdagangkan barang-barang ke wilayah suatu negara. Nah, untuk barang yang diperdagangkan itu biasanya seperti barang konsumsi dan sumber daya produksi. Nah, yang terakhir pasar internasional ini pasar yang memperdagangkan barang-barang untuk kebutuhan konsumen di seluruh dunia. Biasanya yang diperdagangkan seperti bahan mentah dan barang tambang. Sudah selesai nih, materinya sudah. Bentar ya, laptopnya enggak. Nah, mungkin dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Paham ya? Sebelum Ibu membagikan tugas, Ibu akan menayangkan sebuah video. Hai, kamu pasti mau pasar bukan? Jangan berpikir dulu. Kalau pasar itu jadi betul-betul aja. Ketika kamu belanja itu juga termasuk pasar loh. Iya, ini pasar biasanya yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang atau jasa dan tentunya yang paling penting ada proses saling menjual dengan penjual. Kalau begitu, jenis-jenis makanan itu ada banyak dong ya. Gak cuma makanan tradisional aja, ya. Jadi makanan itu ada banyak sekali. Tergantung dari pilihannya. Jenis-jenis pasar ada apa sih? Kita bahas satu yuk. Berdasarkan jenis barangnya, akan dibedakan jenis-jenis. Pasti, kalau kamu sudah belanja sebagai di rumah, kamu bisa lihat di pasar untuk menjual ikannya kan? Nah, pasar ikan itu itu akan mobil. Dimana pasar yang menjual kebutuhan barang saja, yaitu ikan. Oh ya, aku juga kalau ibu menjual ikan, pasti ibu bekerja untuk supermarket. Ya, aku melihat ada banyak sekali barang di sini dari jenis barang yang dijual, ada kosmetik, ada juga jenis makanan ringan, ada juga minuman, dan kadang ada juga bumbu untuk masak. Nah, supermarket itu masih heterogen karena di dalam itu ada banyak sekali jenis barang yang dijual. Berdasarkan waktu pelaksanaannya akan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Seperti namanya, pasar harian adalah pasar yang menyusun setiap hari. Penduduk pasar ini tersedia setiap hari. Barang-barang yang dijual adalah kebutuhan manusia yang biasa dikonsumsi setiap hari juga, seperti misalnya sembako, air mandi, dan lain-lain. Contohnya seperti pasar ikan ini, itu pun berkepatan tradisional untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari. Ada pasar harian, ada juga pasar mingguan. Iya, pasar mingguan ini cuma juga di kaki aja ya, dan biasanya ditemukan di beberapa kota. Nah, kalau pasar mingguan ini biasanya di daerahku disebut pasar Legi, pasar pagi, atau pasar jiwa. Kalau di daerah kalian, apa sebutannya? Pasar bulanan.
Kalau yang ini bisa ditebak dong. Pasar bulanan adalah pasar yang berlaku setiap bulan. Biasanya barang-barang yang dijual-belikan di pasar bulanan ini adalah barang-barang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Pasar ini biasanya juga terjadi barang tertentu yang muncul setiap bulan. Contohnya ini, aku pernah menemukan pasar-pasar yang muncul untuk masa kosong ketika sudah masa pembayaran dan ayahku. Kalian pernah mengunjungi pasar Saren? Aku sih pasti dari ayahku. Soalnya pasar Saren ini ditutupnya cuma tahun kali. Iya, pasar Saren ini disebut sebagai pasar tahunan yang biasanya terjadi di kota-kota besar dan dibuka selama setahun sekali. Nah, kalau pasar berdasarkan jenis transaksinya itu dibagi menjadi ada pasar abstrak dan konkret. Pasar konkret ini sering dikunjungi oleh ibu-ibu nih biasanya. Coba tebak, pasar apa? Iya, pasar pelayan dan tradisional. Kamu pasar ini disukai anak-anak muda zaman sekarang. Coba, pasar apa ya? Ya, benar sekali, pasar online shop. Menurut organisasi atau strukturnya, pasar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Berikut penjelasannya. Pasar yang sedikit penjualnya, tapi Untuk pasar persaingan tidak sempurna ini tadi kan sudah dijelaskan ya. Nah, untuk selanjutnya ibu akan membagikan tugas untuk kalian. Ini dibentuk menjadi 3 kelompok. Oh ya, ya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan ya. Yang mana? Cari. Ini yang tadi itu perannya kan apa tadi? Tempat informasi harga ya. Contohnya itu seperti apa? Iya, contohnya satu. Kayak yang melakukan penawaran. Misalnya ini siapa? Mas Abizar sama Lulus. Itu ya. Hah? Promosi itu. Bukan, contohnya yang inilah yang tempat informasi harga.
melakukan penawaran sehingga terbentuknya suatu kesepakatan harga. Ya, perannya kan ada 3. Ya. Waktunya kurang 2 menit ya. Yang lain ya. Pikir sudah. Mungkin ada yang bersedia kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Satu aja perwakilan. Tidak, salah satu kelompok aja yang maju. Ayo, siapa? Ya. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Iya, sendiri aja.
menghadap ke teman-temannya ya. Dibaca, dipresentasikan hasilnya. Ini saya ditunjukkan Kebalik. kurang kedengeran. Oh ya, yang keras ya. Mic-nya enggak ada. Di sini saya diberi tugas dan ini saya ditugas oleh Bu Nadia yang mana tugasnya mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Nah di sini untuk nomor 1, jawaban nomor 1 itu diskusikan dengan kelompok kalian dan tuliskan definisi pasar menurut pemahaman kalian tentang kelompok pasar yang kalian temui di sekitar. Kelompok kami itu menjawab pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dan terjadi transaksi sampai harga disepakati. Nah, contoh pasarnya seperti pasar swalayan dan pasar tradisional. Untuk soal nomor 2, bukan dan jelaskan 3 peran pasar dalam perekonomian. Berikan contoh-contoh nyata untuk masing-masing peran. Peran nomor 1 ada distribusi, yang mana untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang nomor 2 promosi, yang mana untuk mempromosikan barang dan jasa tersebut. Nomor 3 di sini ada jual beli. Nah, salah. Yang benar itu adalah produksi. Apa ya? Produksi. Tadi ada apa aja peranan pasar? Tidak mendengarkan ya. Peranan pasar ada informasi harga, promosi, sama pendistribusian. Jual beli itu dapat dari mana? Fikri ibu yang jawab. Karena Iya. Terus yang nomor 3 ada digenerasi dan jelaskan 3 macam pasar dan yang berbeda dengan contoh untuk masing-masing. Jawaban yang nomor 1 ada pasar harian, yang mana contohnya itu pasar tradisional. Yang nomor 2 pasar mingguan, contohnya itu pasar kliwon, pasar kliwon. Iya tadi itu videonya. Apa yang lebih yang nomor 3 macam pasar. Di sini kami menunjukkan pasar bulannya, di mana contohnya pasar hewan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selesai juga pembelajaran pada hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diberikan bermanfaat buat kalian semua. Untuk ketuanya bisa dipimpin doa. Untuk materi yang akan datang, silakan dipelajari tentang bank sentral ya. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.